Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi kalau video sebelumnya aku tentang truk, dan sebenarnya kaitannya sekarang adalah kapal, dan tidak terlalu jauh kaitannya dengan mobil truk ya guys. Karena yang bawa kontainernya kapal ke ke tempat-tempat tertentu kan mobil truknya gitu. Oke, jadi kali ini aku akan bakal review Lego kapal kargo atau kapal kontainer yang dimiliki oleh perusahaan Evergreen Marine ya guys, yang dimiliki oleh perusahaan yang berlokasi di negara Taiwan dan berlayar di bawah bendera Panama ya guys, kayak gitu. Oke, Evergreen ini banyak kapal-kapalnya ya guys, tapi di antara kapal-kapal itu yang aku bikin ini adalah yang FLS ya guys. FLS itu yang paling besar, dia angkutannya berapa TEU gitu aku lupa guys punya. Dia lumayan banyak sih guys, dan dia itu paling besar di antara kapal-kapal kargo lainnya guys, MSC semuanya ya guys. Sebenarnya banyak yang, jadi dia ini lebarnya itu yang kalau kapal aslinya 400 meter atau 4 kali lapangan sepak bola ya guys. Nah sebenarnya kalau kapal-kapal yang lain tuh banyak yang panjangnya sama kayak kapal ini ya guys, 400 meter, cuman dia ini menang lebar ya guys. Dia lebih lebar daripada kapal-kapal yang lain meskipun panjangnya sama ya guys. Nah jadi untuk kapalnya kayak gini. Ini yang putih ini ada tulisan Evergreennya guys. Kalau yang asli itu tulisan Evergreen gitu. Ini kapalnya gini ya guys, dari depan. Kalau dari samping gini ya guys. Ini belakangnya gini. Nah ini untuk kontainernya itu sebenarnya kalau yang FRS itu harusnya kebanyakan kontainernya itu rata-rata warnanya hijau semua, tapi karena aku hijauku memang terbatas, jadi aku kontainernya warnanya beda-beda gitu ya guys. Dan memang ada yang beberapa yang warnanya beda-beda gitu, cuman harusnya lebih banyak yang warna hijaunya karena simbolis dari Evergreen gitu ya guys. Tapi nggak apa-apa. Dan aku kalau bikin kapal itu biasanya aku bakal bikin kapal-kapal yang lainnya ukurannya lebih kecil ya guys, buat nemenin gitu. Jadi biar gak sendirian gitu, biar lebih seru gitu kalau maininnya guys. Jadi ada 2 kapal di sini yang aku tambahin. Sebenarnya bukan topik ini, yang 2 ini bukan topik utama. Topik utama adalah ini FRS, dan ini 2 kapal ini. Kalau ini kapal kontainer tapi yang kecil ya guys, ya yang nggak terlalu banyak angkut, yang nggak terlalu banyak muatannya guys. Dan ini kapal tanker, panjangnya segini kalau dibandingin ya. Oke gitu ya guys. Nah aku juga sempat lihat fotonya, kalau kapal Evergreen itu yang di Google itu, dia di internet, dia itu kalau dibandingin sama kapal Titanic sih ya jelas sih guys, Titanic pasti gak ada apa-apanya. Karena dulu itu kapal itu kalau menurut aku memang rata-rata kecil-kecil, sekarang tambah canggih, jadi kapal-kapal itu rata-rata tambah besar. Nah satu lagi ini aku juga bikinin pelabuhannya buat kapal kontainer, dan ini lengan-lengan ini yang buat ngangkat kargonya gitu ya guys. Di sini ada yang bagian yang di tengah situ ya guys, tengah-tengah yang warna putih itu kayak buat orangnya ngatur gitu ya guys, kan bisa maju terus nanti talinya diturunin terus kontainernya diangkat gitu ya guys. Ada beberapa kontainer yang udah diturunin ya guys ini. Untuk cerobongnya dia gini ya guys, gini. Jadi kapal Evergreen ini dia sempat ada cerita ya guys, tapi bukan FLS, tapi Evergiven ya guys. Evergiven itu dia sempat nyangkut di terusan Panama, terusan Swiss ya guys kalau nggak salah. Itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Jadi itu untuk mengeluarkannya dari situ bangin ya guys, kapal besar gitu nyangkut pasti susah banget keluarinnya. Gak bisa kayak mobil nyangkut masih bisa maju mundur terus keluar gitu ya guys. Kalau kapal ribet, ini bagian sini kan ada lambungnya itu ya guys, jadi kan nyangkut ke tanah gitu, tanahnya dikuluk itu sampai lambungnya itu juga ikut rusak sih, dan butuh perbaikan yang lumayan makan biaya sih sebenarnya. Dan Evergiven itu untuk ukuran mungkin kurang lebih hampir sama, cuman
dia paling beda sendiri karena warnanya itu hijaunya lebih kayak hijau gelap gitu, kayak hijau ini ya guys. Ini nih hijaunya yang ini. Yang ini Evergiven tuh hijaunya kayak gini, hijau gelap gitu. Kalau Evergreen tuh kayak Everest itu kayak gini. Everest itu juga mirip sama Everalot ya guys. Karena kalau Everalot tuh mungkin dia lebih pendek sedikit, dan mungkin segini. Kalau Everest kan segini ya. Kalau Everalot mungkin segininya. Kayak beda-beda dikit gitu ya guys. Dan ya ternyata kapal kargo itu dia untuk ngangkut kargonya itu atau kontainernya nggak sembarangan juga sih. Dia ada kayak, jadi kalau jatuh, aku pernah lihat video yang kapal yang kontainer itu jatuh ke laut gitu ya guys. Ternyata kontainernya itu yang dari bawah sampai ke atas gitu, dia satu barisan itu diikat sama tali, jadi kayak apa, supaya kuat gitu ya guys susunannya gitu. Jadi dia nggak cuman sekedar naruh kontainer disusun-susun gitu, enggak ya guys, dia kayak diikat sama tali gitu ya per bagiannya gitu. Dan Evergreen ini ternyata juga sudah termasuk kapal yang ramah lingkungan ya guys, meskipun dia kapal besar. Dan juga dia itu bahan bakar ramah lingkungan. Kalau di kapal MSC itu ya guys, atau Aida Nova itu dia ada namanya LMG ya guys. LMG itu dia kayak bukan diesel gitu, bukan bahan bakar diesel, kayak ramah lingkungan. Misalnya kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh pakainya fuel cell, kalau kapal itu ramah lingkungan itu pakainya LMG gitu ya guys. Nah ini untuk kru-krunya di sini ya guys, tempatnya guys. Sini. Ini kapalnya aku kasih tunjuk dulu. Ini ya guys. Bagian depannya gini. Bagian depan tampaknya gini ya guys. Nah, dan pasti juga aku ada tiangnya juga sih, pasti sih yang ini. Nah jadi terus juga apa ya, dia itu 90% perekonomian dunia itu diangkut oleh Evergreen ya guys, bergantung pada Evergreen. Jadi Evergreen ini pengaruhnya sangat-sangat besar terhadap dunia ya guys, karena dia itu kapalnya besar-besar, jadi otomatis kontainer-kontainer yang dia angkut itu berpengaruh 90% terhadap perekonomian dunia ya guys. Makanya kemarin itu waktu pas yang Evergiven nyangkut di terusan Swiss itu lumayan bikin macet arus kapal gitu ya guys, dan juga sedikit menghambat perekonomian gitu. Tapi nggak terlalu ini, mungkin cuma beberapa hari, tapi itu juga pengaruh ya guys. Kapal-kapal yang harusnya sudah sampai buat nganter kargonya jadi terlambat, agak terlambat sedikit, tapi nggak apa-apa. Tapi memang susah sih guys kalau bisanya kalian jadi apa, kayak kapten kapal gitu nyangkut gitu. Ya untung sih ada alat-alat gitu, jadi dia tanahnya tuh dikeruk dan akhirnya kapalnya bisa keluar gitu ya guys. Dan kapal itu dulu ada cerita ya guys, kenapa kapal itu rata-rata bawahnya ada warna merahnya guys. Karena dulu itu kapal-kapal itu semuanya terbuat dari kayu, belum banyak kapal-kapal yang bahannya besi ya guys. Mungkin cuma kapal speedboat doang, dan itu juga pasti ya agak langka sih, karena zaman dulu masih kuno banget kan gitu. Jadi cacing-cacing laut itu dia banyak menggerogoti lambung kapal, dan itu bikin lambung itu bolong dan bisa nyebabin tenggelam sih sebenarnya, dan juga masuk kayaknya parasit gitu ya guys, dan juga merusak struktur kapal gitu. Makanya zaman dulu itu dikasih, setiap kapal itu bawahnya dikasih cairan warna merah, karena itu cairan itu sebenarnya nggak cuma sekedar cat warna merah, tapi ada campuran zat kimia yang supaya kapal itu gak gampang digelogoti. Dan sekarang sebenarnya kapal itu semuanya sudah banyak yang yang bahannya baja ya guys, tapi kenapa masih lambung itu baunya merah, karena untuk menghormati tradisi perkapalan zaman dulu ya gitu ya guys. Tapi menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau masih ada yang ada sih, keren sih. Karena kapal itu kalau lambung yang ikut warna yang atas itu ya aneh juga. Jadi rata-rata kapal itu memang, aku udah terbiasa kapal tuh bawahnya ada merahnya gitu. Atau kalau kapal pesiar ada yang bawahnya merah, tapi ada juga yang bawahnya biru ya guys, kayak Harmony of the Seas itu ya guys. Jadi gitu.
Dan ini untuk pelabuhannya, ini yang aku kasih tunjuk ya guys. Nah, itu dia ada tangan-tangan ini bisa digeser gini. Dan memang aslinya gitu ya guys, dia supaya bisa menjangkau semuanya ya guys. Kayak gitu supaya apa namanya, supaya semuanya itu nyampe gitu. Jadi gampang kok ngambil-ngambil barang itu ya guys. Dan ini besar banget sih. Jadi kalau nggak salah kan apa namanya, jadi kalau kalian di pelabuhan terus ketemu kapal Evergreen apalagi yang FLS itu, terus kalian jalan di pelabuhannya tuh jalan dari bagian belakang kapal sampai ke depan, itu lumayan capek sih karena dia itu eh, panjangnya itu hampir sama kayak 44 km sih guys gitu kan. Kalau 100 meter itu sama dengan 1 km gitu, jadi lumayan capek guys kalau ngitari pesawat apa kapal ini dari belakang sampai ke depan. Ada tau aku di YouTube itu lihat orang yang videoin kapal Evergreen lagi bersandar gitu ya guys. FLS yang ini yang FLS ya guys. Terus dari belakang dia kayaknya pakai mobil sih, soalnya dia jalannya lumayan cepet gitu. Dari belakang sampai ke tengah sampai ke depan itu lumayan lama juga sih karena dia memang kapalnya besar banget, panjang gitu ya guys. Dan memang rata-rata kapal-kapal sekarang itu besar-besar sih, raksasa-raksasa semua, dan gak gak sedikit yang sudah menggunakan bahan ramah lingkungan ya guys. Seperti LMG, dan juga sebenarnya banyak sih yang ramah lingkungan selain LMG, tapi yang paling banyak digunakan adalah LMG ya guys. Atau sih kok LMG dia campurannya apa, cuman dia lebih ramah lingkungan, bukan kayak diesel gitu. Dan juga kalau LMG itu intinya, kalau diesel ya dia cobongnya itu masih ngeluarin asap gitu. Kalau LNG itu dia udah gak ngeluarin asap gitu, pokoknya gitu, dia lebih ramah lingkungan. Dan meskipun ya dari luar itu kapal kargo, sebenarnya kalau kalian tahu dalamnya kapal kargo itu apalagi yang besar-besar itu canggih-canggih semua ya guys. Dia sistem pengendalinya itu atau kemudinya itu pakai komputer semua guys, ngaturnya itu rutenya, terus gerak kapalnya kayak gitu semuanya guys. Terus kayak ngasih informasi ke awak kapal yang ada di bagian mesin gitu ya guys. Semuanya pakai komputer, dan juga udah kayaknya kompasnya tuh udah diganti sama sistem yang canggih gitu ya guys. Dan fasilitasnya lengkap guys dalamnya kapal kargo itu, meskipun dia sebutannya kapal kargo, yang kalian kira itu gak kayak kapal pesiar, kayak nggak ada fasilitas hiburan. Sebenarnya ada sih guys, tapi namanya kapal kargo, fasilitas itu hanya diperuntukkan untuk pekerja atau alias karyawan yang ada dalam kapal itu ya guys. Kayak kolam renang sebenarnya ada loh guys, dalam dalam sini tuh kabinnya ada kolam renangnya sebenarnya. Terus ada kayak dapur-dapur hampir sama sih, cuman bedanya dia nggak banyak wahana-wahananya gitu kan. Juga kapal kargo ya guys itu. Dan kapal kargo biasanya kalau di samudra itu kan ombaknya bantal-bantal ya guys, jadi otomatis ada beberapa kontainer yang jatuh. Nah itu untuk menanggung semua itu sebenarnya ada ini sih, ada asuransinya gitu ya guys. Jadi aku juga nggak terlalu ngerti, cuman intinya kok kapal kargo ini intinya sudah aman, apalagi yang zaman-zaman sekarang itu udah ini sih. Dan juga kalau kapal-kapal kargo yang besar itu lambungnya guys, ini ya pokoknya gitu. Itu dia di dalamnya itu ada dua kompartemen ya guys. Dia kayak ada tempat yang memang sengaja diisi air, jadi dia kalau miring ke kiri ke kanan itu, kok misalnya dia miring ke kanan, dia airnya tuh bakal bakal menuhin ke sebelah kanan ya guys. Jadi dia bakal seimbang dan balik ke posisi yang awal gitu ya guys, bakal stabil gitu kapalnya. Dan juga kapal biasanya kebanyakan ya pasti udah ada stabilizernya guys di samping-samping sini. Jadi dia kalau kadang ada yang ditarik sama kapal takbut sih, kapal yang buat narik gitu ya guys. Jadi ada talinya gitu, terus nanti bakal ditarik supaya minggir dari pelabuhan gini ya guys, bakal ditarik gitu. Dan ada juga yang udah pakai stabilizer itu bakal menjauh sendiri gini, tapi nanti untuk jalannya nanti ditarik sedikit oleh kapal takbut, nanti sampai jauh ke pelabuhan baru dia kapalnya mengemudi dengan sendirinya gitu ya guys. Jadi gitu sih. Dan aku juga beberapa hari ini hari Jumat kemarin
itu kan aku sempat keluar gitu ya guys, ke daerah yang lumayan banyak pabrik-pabrik, dan itu di situ banyak mobil truk kontainer ya guys, dan daya tariknya bukan di truknya sih guys, malah kontainernya itu yang diangkut itu kontainer kapal-kapal terkenal semua ya guys, kayak Maersk Line. Aku pernah lihat kontainernya yang ada yang bawa kontainernya Maersk Line, ada dua sih, banyak. Terus Evergreen juga sempat lihat ada truk yang bawa kontainer hanya Evergreen gitu ya guys, keren sih guys. Nah, aku kalau misalnya tahu sih pelabuhannya Evergreen di mana, pasti aku bakal tak samperin, cuma buat lihat doang meskipun lewat itu. Tapi itu kan pemandangan yang luar biasa sih guys, kalau lihat kapal Evergreen itu, apalagi FLS. Yang kita di YouTube itu lihat di aplikasi-aplikasi atau internet gitu, atau di video, pasti eh, kelihatannya nggak terlalu besar sih memang kelihatannya, tapi nanti kalau kalian ngelihat secara langsung atau nggak lewat layar kaca gitu, bakal kelihatan lebih besar lagi, bakal kelihatan lebih wah gitu ya guys, lebih besar gitu daripada yang kita lihat lewat layar kaca gitu atau lihat HP gitu, bakal lebih wah gitu, lebih keren gitu, dan bisa buat foto-foto. Dan juga baling-baling kapal itu, dia sekarang itu baling-balingnya tuh banyak sih guys, kayak ada 4 gitu, ada beberapa gitu baling-balingnya guys, karena itu nanti benar-benar berpengaruh sih ya, semakin banyak baling-balingnya semakin cepat sih kalau menurut aku segitu. Nah, jadi kapal ini juga kok di bagian bawahnya itu dia ada kayak garis warna putih gitu ya guys, itu sengaja dicoret, jadi nanti itu tuh nentuin nanti semakin banyak muatan itu tuh kapalnya bakal semakin banyak area-area yang tenggelam ke air ya guys. Jadi kapal itu bukan hanya panjang sama lebar atau tinggi gitu ya guys, tapi ada kedalaman. Jadi ada beberapa bagian kapal yang akan tenggelam di bawah itu berapa meter gitu ya guys, bagiannya kayak gitu. Ini juga bagus sih guys, padahal cuman kapal iseng doang, buat ya nambah-nambah biar nggak kapalnya cuma satu aja gitu. Jadi kalau mainin kapal ini kan bisa bareng-bareng gitu ya guys, bisa ya tetap main sendiri sih, cuman lebih seru kok kapalnya lebih banyak lagi. Dan sebenarnya kalau legoku jumlahnya banyak banget ya guys, lebih dari ini buat bikin kapal Evergreen FLS ini ya guys. Ini semua legoku yang warnanya hijau habis semua ya guys, karena memang warna hijauku itu terbatas, karena lebih banyak punya warna putih sih. Aku kok Lego yang warna putih lebih banyak guys stoknya. Jadi kok bikin Evergreen ini ada beberapa bagian yang hijaunya tuh harusnya kok Evergreen hijaunya kayak gini semua guys, hijau hijau tua gini, tapi karena nggak cukup jadi ada beberapa yang di atas ini ada kayak list warnanya hijaunya agak muda dikit gitu. Tapi nggak apa sih, nggak ngaruh sih. Dan itu kalau biar gak ganggu itu naruhnya harus diatur ya guys, jadi biar tetap kapalnya kayak asli gitu, tapi nggak ngaruh sih sebenarnya, cuman lebih keren aja kalau warnanya tuh hijaunya kayak gini semua, kayak hijau tua semua gitu. Dan warna merah juga habis sih sebenarnya, warna merahku juga lumayan banyak, tapi beberapa sebagian sisanya aku pakai buat bikin ini ya guys, kapal tanker ini. Nah gitu, dan kontainernya kayak gini, dan ini buat truk itu kan bisa lewat tengahnya sini ya guys, kayak gitu. Dan ini bagian merahnya juga lumayan banyak sih sebenarnya, tapi aku pakai kan nih jadi ini kapal tanker makanya habis gitu. Tapi keren sih ini ya guys, dari depan gini, ini dari bawahnya gini ya guys, bawahnya, depannya gini, belakang, samping. Ini panjang banget sih guys, ini berapa ya, panjang banget sih ini tingginya nih, lumayan guys ukurannya ya, sekitar 23 cm guys panjangnya guys. Lego ini yang kapal ini ya guys, 23 cm itu lumayan sih guys, kalau dipegang itu puas rasanya, gak terlalu besar gak terlalu kecil. Oke, mungkin untuk video review kali ini cukup sampai sini saja, dan jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.